Kalau cermati dari majelis ulama Pak Ustaz, kok ketok itu jauh dari penjelasan Pak Ustadz di sini. Kelihatannya penjelasan dari majelis ulama itu ngendon-ngendoni gitu loh Ustaz. Sepertinya tidak boleh demo, tidak boleh menyampaikan aspirasi. Itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ini penjelasan fikih. Sebenarnya majelis ulama tidak pernah melarang dan tidak pernah menganjurkan. Cek berita-beritanya yang benar. Biasanya berita yang mengatakan majelis ulama melarang itu berita yang dibuat orang-orang yang ingin menggembosi semangat demonstrasi. Cek. Maka mengambil berita itu juga sumbernya harus terpercaya. Saya sering sampaikan, mengambil berita itu sama seperti kita menerima riwayat hadis. Hadis itu jangan diterima isinya dulu. Lihat dulu rawinya. Siapa periwayatnya, itu lihat dulu, cek dulu. Kalau periwayatnya kredibel, terpercaya, orang yang baik, yang soleh, yang amanah, terima riwayatnya itu. Terima informasinya. Jangan dilihat isinya dulu. Kalau isinya bisa bagus luar biasa. Ini satu. Maka sering saya sampaikan, dalam ilmu hadis itu, periwayat itu lebih penting daripada isi riwayatnya. Kalau sekarang ini menganalisis sumber berita itu lebih penting daripada isi berita. Melihat stasiun televisi itu punya siapa, itu lebih penting daripada isi TV-nya itu. Karena kita terus-terusan nanti akan dikadali, bukan dibuayai, dikadali. Ini satu. Maka dicek dulu. Majelis ulama tidak pernah nyuruh, tidak pernah melarang. Bagaimana majelis ulama melarang? Itu hak demokrasi kok. Hak asasi manusia yang dijamin undang-undang. Dua, ini penting juga kita pahami. Banyak pihak sejak awal sebelum aksi 411 itu mempersoalkan hukum demonstrasi. Betul enggak? Jadi kemarin mereka itu mengupas panjang lebar, retoris dan teoritik tentang hukum demonstrasi dalam pandangan Islam. Ramai mempersoalkan itu. Tujuannya apa? Agar umat Islam tidak demonstrasi. Dikatakan bid'ah, dikatakan makar, dikatakan tidak taat pada penguasa dan seterusnya. Padahal secara hukum fikih juga enggak begitu amat. Penjelasannya tidak serumit itu. Setelah ini usaha gagal, kemarin demo besar sekali, bahkan terbesar sepanjang sejarah. Sekarang mereka mempersoalkan hukum sholat Jumat di jalanan. Geser, nyari bahan yang lain. Maka jenengan harus paham itu bagian daripada perang psikis. Dikira kita nggak tahu. Dipersoalkan hukum sholat Jumat di jalanan. Malah kemudian mengambil pendapat ulama minoritas untuk menjadi fatwa. Coba. Ulama-ulama minoritas malah menjadi fatwa. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum sholat di jalanan itu sah. Selama jalanannya itu di tengah-tengah kampung, desa atau kota yang dikelilingi bangunan-bangunan. Nanti bisa dicek. Itu pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Hambali. Sedangkan madhab Maliki mengatakan tidak sah. Jumatan itu harus di masjid dan harus jami'. Sebagian juga ada ulama Syafi'iyah yang punya pendapat seperti itu. Tapi itu pendapat minoritas. Harus di masjid jami', masjid yang sejak awal memang dipakai Jumatan. Maka menurut pendapat yang ini, pendapat yang kedua ini, sholat Jumat di masjid kantor itu juga enggak sah. Di ruang yang di situ dipakai Jumatan, kadang juga dipakai untuk kegiatan agama lain. Itu menurut pendapat ini enggak sah. Kalau kita pakai pendapat yang kedua ini,
rumit hidupnya. Terutama di daerah-daerah atau di kantor-kantor yang memang tidak punya masjid. Maka jarang pendapat ini dipakai dalam konteks kekinian saat ini. Kita harus pahami betul ini masalah ini. Jadi jangan dilihat itu masalah fikih saja, itu ada siasinya. Ada politisnya lah. Yang kedua, pernah ada gak dalam sejarah demonstrasi atau sholat Jumat di jalanan? Banyak contohnya. Gak dulu, gak sekarang. Orang-orang Uni Soviet biasa sholat Jumat di jalanan. Loh, kan gak punya masjid, Ustaz. Oke, masjid di sana ada, tetapi memang tidak mencukupi. Pertanyaannya, kalau nanti aksi itu dilakukan di Istiqlal, Jumatan di Istiqlal mungkin gak? Gak mungkin. Maka ya biarlah sholat di jalan. Sekali-sekali. Lah wong Car Free Day aja diperbolehkan, kok masa sholat gak boleh? Tahun baru itu diblokade semua jalan hanya untuk petasan, untuk joget-joget. Itu maksiat malah diperbolehkan. Jumatan kok gak boleh? Siapa yang waras? Saya tanya siapa yang waras, bukan siapa yang tidak waras. Maka kalau kita buka dalam sejarah, dulu Muhammad Al-Fatih Murad, panglima pasukan terbaik yang pernah ada dalam sejarah umat Islam, pernah mengimami sholat Jumat dari sholat Bosporus sampai 1 kilometer menjelang benteng Konstantinopel. Jumlah pasukannya itu sepanjang 4 kilometer. Sholat Jumat. Dan itu pemandangan sholat Jumat di jalan raya terbesar sepanjang sejarah. Waktu itu tidak ada yang mempersoalkan dan dikatakan itu bid'ah. Itu sejarah. Kita bukan berarti mencari pembenaran, tidak. Tapi ini masalah khilafiyah. Memang ada perbedaan pendapat, maka kita saling menghormati. Masalah yang khilafiyah itu mestinya kita toleransi dan memang kita menghormati yang berbeda. Maka saya juga mengingatkan, tolong jangan menghujat yang menyampaikan fatwa tentang tidak bolehnya Jumatan di jalanan. Tidak boleh. Kita hormati beliau-beliau. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa dalam kaitan dengan penistaan agama yang hukumnya itu muttafaq, disepakati seluruh ulama itu kejahatan, mereka lambat sekali responnya. Giliran fatwa tentang Jumatan cepat. Ada apa ini? Itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan gitu. Bahkan kenapa sebagian dia membisu tentang kasus penistaan agama, tapi ramai tentang hukum Jumatan di jalanan. Yang sehat siapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang sehat siapa? Jadi masalah khilafiyah itu kita saling menghormati. Tapi mestinya tentang penistaan itu kita sepakat. Dan semua bersuara dan bergerak. Karena itu muttafaq. Sesuatu yang disepakati seluruh ulama. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Yang muttafaq dipersoalkan, yang khilafiyah kemudian menjadi masalah. Semuanya rumit. Inilah akhir zaman. Akhir zaman itu yang bukan ulama jadi ulama, yang ulama dihina. Orang saleh dianggap nista, yang nista dianggap saleh. Pemimpin kafir dipuja-puja, sementara pemimpin muslim tenggelam tidak pernah diberitakan. Yang mau berjuang dikatakan teroris, dikatakan perusuh, yang sebenarnya perusuh malah duduk ongkang-ongkang makan-makan dengan para pejabat. Ini zaman akhir zaman yang dikatakan orang tua kita zaman edan. Maka 212 itu wiro sableng. Tapi yang kesana insya Allah sehat. Ya insya Allah sehat, waras akalnya, dan insya Allah niatnya tidak ada yang ingin membuat kerusuhan. Tidak ada. Wabil khusus jamaah al-huda ini insya Allah tidak ada niat itu. Saya kira begitu Mbak ya. Baik, kita cukupkan, insya Allah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.